Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Men1 Labura, kami di sini ingin menjelaskan apa itu istijab. Mengutip buku Risalah Ushul Fiqh oleh Zamakhsyari bin Hasbalah Taib, ijtihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Ijtihad biasa dipakai pada perkara yang mengandung kesulitan. Tidak dikatakan berijtihad jika hanya menyangkut hal ringan. Kata ijtihad lebih cenderung pada pemikiran dan penelitian, sementara kata jihad bergerak dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku. Artinya ijtihad menurut bahasa adalah pengerahan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal. Ijtihad dibedakan atas 3 jenis seperti disebutkan dalam buku Ushul Fiqh Kontemporer, Koridor dalam memahami konstruksi hukum Islam susunan Aldi Chandra dan kawan-kawan. Pembedaan ini ditinjau dari segi dalilnya, berikut pembahasannya. 1. Ijtihad bayani. Ijtihad bayani atau ijtihad yang berusaha untuk menemukan hukum yang ada dalam nas atau Al-Quran dan hadits. Pada jenis ini, ijtihad dilakukan ketika ditemukan adanya arti tersirat yang memiliki perbedaan dengan nas. 2. Ijtihad qiyasi. Ijtihad yang kedua ialah qiyasi yang memiliki tujuan untuk menggali serta menetapkan hukum ketika ada kejadian yang ketentuannya tidak terdapat dalam dalil nas atau ijma'. Ijtihad tersebut dilakukan dengan melihat terlebih dahulu peristiwa serupa yang dalilnya sudah ada dalam nas. 3. Ijtihad istilahi. Yang terakhir ialah ijtihad istilahi yang mana bertujuan untuk menggali, merumuskan, serta menemukan hukum yang dalilnya tidak ada dalam nas. Tidak seperti qiyas, ijtihad istilahi menjadi pegangan untuk jiwa hukum syara yang berperan dalam mencapai kemaslahatan umat. Ijtihad memiliki beberapa fungsi. Berikut 3 fungsi ijtihad yang perlu diketahui oleh umat muslim. 1. Al-ruju atau al-i'adah. Al-ruju atau al-i'adah artinya mengembalikan ajaran agama Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. 2. Al-ihya. Al-ihya maksudnya adalah menghidupkan kembali bagian dari semangat serta nilai ajaran agama Islam supaya dapat menjawab dan juga menghadapi tantangan perkembangan zaman. Hal itu agar Islam dapat menjadi agama yang bisa memberikan petunjuk bagi umat-umatnya. 3. Al-inabah. Al-inabah adalah menata kembali ajaran agama uang telah diijtihadkan oleh ulama-ulama terdahulu. Hal itu memungkinkan kesalahan menurut konteks zaman atau keadaan yang dihadapi oleh umat muslim. Rukun ijtihad. Saat hendak berijtihad, terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelumnya. Yang mana perkara-perkara ini mesti terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ijtihad. Mengutip buku fikih kontemporer, ada 4 rukunnya. 1. Al-waqi adalah kasus yang menimpa dan belum dijelaskan dalam nas Al-Quran dan Sunnah, atau persoalan yang diyakini akan terjadi nantinya. 2. Mujtahid
yakni seorang yang melakukan ijtihad dan punya kemampuan untuk beristihad dengan syarat-syarat tertentu. Menukil buku pengantar ilmu ushul fiqh, berikut syarat seorang mujtahid: paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, tidak harus menghafal seluruh isi Al-Quran. Cukup punya keahlian untuk merujuknya ketika diperlukan. Tetapi bila hafal Al-Quran lebih bagus, mengetahui hadits-hadits tentang berkaitan dengan hukum, tahu objek ijma, mujtahid terdahulu agar tidak menentukan hukum yang menyalahi sebelumnya, mengerti tata cara kias, syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum, serta metodenya, paham berbahasa Arab, mengetahui dan paham mengenai nasakh mansukh. 3. Mujtahid fiqh, yaitu hukum-hukum syariat yang bersifat amali atau taklifi. 4. Dalil syara, yang menjadi dasar menetapkan suatu hukum bagi mujtahid. Di dalam perjalanan perkembangan ijtihad hingga masa para imam mazhab, ijtihad berkembang hingga mencapai puncaknya dan menjadi masa keemasan fiqh. Namun setelah masa tersebut berakhir, kegiatan ijtihad lambat laun mengalami kelesuan hingga menjadi beku. Masa inilah yang disebut masa tertutupnya pintu ijtihad, atau disebut sebagai masa taklid. Itu saja yang bisa kami sampaikan tentang mengenai ijtihad. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham, paham, paham.